Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku bisa berjumpa lagi dengan ibu meskipun lewat virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Tetap semangat untuk menuntut ilmu dan semoga puasanya diberi kelancaran. Untuk kali ini pertemuan kita untuk mengikuti program Smart Trend ya. Kalau dulu itu pesantren kilat. Nah sekarang kita mengikuti program Provinsi Jawa Barat yaitu Smart Trend. Semoga setelah kalian mengikuti acara Smart Trend ini, ibu harapkan kalian bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih agamis dan lebih berakhlakul karimah. Ya, baiklah, untuk materi kali ini ibu akan menyampaikan tema tentang iman kepada qada dan qadar. Mungkin itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian karena ada di mata pelajaran PAI ada pembahasannya tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu apa pengertian iman, yaitu keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikitpun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qada artinya ketentuan atau keputusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, kalau qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada dan qadar di dalam Islam itu merupakan satu kesatuan, sehingga biasa dikenal dengan di masyarakat Muslim itu dengan takdir Allah. Nah, di sini ibu akan membahas tentang takdirnya juga ya. Takdir itu dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom dan ada juga takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi sesuatu yang sudah pasti. Contohnya apa? Terjadinya hari kiamat. Kalian tahu kapan terjadinya kiamat? Tidak kan? Cuman dijelaskan saja pada hari Jumat. Nggak tahu Jumat depan, Jumat atau Jumat bulan depan lagi, kan kita tidak tahu ya. Tinggal kita menyiapkan amal ibadah saja. Terus lahir tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita lahir maunya dari ibu yang mana tidak bisa, dan mau kapan lahir itu tidak bisa ya. Terus mati, seseorang mati itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, mau di mana, mau kapan, sedang apa, kita kan tidak tahu ya. Banyak orang yang lagi ketawa-ketawa tidak sakit, malahan mah bisa saja mati. Untuk suganan kayak sekedap ya Allah, abi mah kayak mautna, tidak bisa seperti itu. Tapi udah ketentuan Allah dari zaman azalinya ya. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Jadi kalau mu'alaq itu sesuatu yang digambarkan atau ditunda. Seperti naon? Kepandaian. Sekarang kalian kalau mau pandai, mau pinter, harus apa? Harus belajar. Ya, Bu, saya mah tidak ada bakat untuk pintar. Dari sana juga saya mah udah begini bodoh. Kata siapa? Belum usaha. Kalau kalian mau pintar berarti harus ada usahanya. Apa? Ya belajar. Ya, belajar dengan tekun pasti bakal menjadi pintar. Sok cobian gerak. Yang kedua, orang miskin bisa jadi kaya tidak? Bisa. Bagaimana caranya dia bisa menjadi kaya? Dengan berusaha, bekerja keras,
ya, tekun dan bisa menghemat uang, bisa jadi kaya, bisa. Ya, nah itu salah satunya contoh takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuh, ya, kata Allah juga seperti itu. Allah memberikan kesempatan bagi manusia agar mereka mau berusaha, mau berdoa, dan mau bertawakal. Tinggal kitanya saja. Kalian mau sukses, kalian mau berhasil di dalam belajar, mau menggapai cita-cita kalian, silahkan bisa. Jangan putus harapan, karena itu takdir yang masih diusahakan, yang masih bisa dirubah, ya, sesuai dengan usaha kita. Contohnya sekarang lagi COVID-19, lagi pandemi. Bagaimana kita bisa terhindar dari virus corona itu? Apakah kita menyerah? Apakah kita pasrah? Ya Allah, geus abi mah tos ditakdirkeun mati mah mati saja. Kalau terkena virus mah silahkan abi mau kena virus saja. Tidak kan? Kalian atau kita harus apa? Harus mencari cara agar terhindar dari virus dengan cara mentaati peraturan dari orang-orang yang berpengetahuan tentang medis, dari ilmu kesehatan. Kan ada anjurannya kalau kita itu harus menjaga prokes. Contohnya ada pesan, ingat pesan ibu yang 3 itu ya. Kalian juga pasti sudah tahu apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Nah, itu salah satu ikhtiar kita. Bu, cenah saya mah tidak mau, ya itu terserah. Berarti kamu tidak mau berikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, terkena juga, yaitu kita pasrahkan kepada Allah. Itu udah kehendak Allah, karena asalkan kita udah ikhtiar. Ibu kasih contoh lagi. Kalian lagi di suatu tempat, kalian ketemu dengan singa. Apakah kalian akan pasrah kepada singa atau kalian mendekat kepada singa? Coba, mau bagaimana kalian kalau ketemu dengan singa? Pasti dengan refleks kalian bakal lari terbirit-birit dan mencari persembunyian. Betul tidak? Ya, tidak mungkin kalian, nih singa makan saja saya. Tidak kan? Kalian pasti ada usaha dulu untuk menghindar. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah berlari, bersembunyi, pas ketemu wes singa teh. Nah, berarti itu udah takdirnya kita mati di sana. Ya, kita menghindar diterkam oleh singa. Nah, seperti itu virus juga. Kita menghindari dari virus juga seperti itu. Itu merupakan takdir mu'alaq. Jadi takdir yang bisa dirubah. Ya. Nah, apa usaha kita sudah ibu tadi sebutkan. Jadi kita tinggal mentaati, menuruti apa yang dianjurkan oleh orang-orang yang tahu tentang kesehatan atau tentang medis, yang ahli di dalam bidang medis. Ya, kita ikuti anjurannya. Kalau kita sudah mengikuti terus terkena juga, ya itu mah udah takdir. Kalian punya cita-cita, gapailah cita-cita kalian, karena cita-cita itu harus dikejar, harus diusahakan. Ya, semakin kalian usahanya atau usaha kalian itu semakin giat, semakin rajin belajarnya, insya Allah nanti cita-cita kalian pasti akan tercapai. Ya. Nah, dari hikmah mengimani qada dan qadar itu, yang pertama, kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mendidik manusia untuk berusaha dan ikhtiar. Yang ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur. Ya, mungkin itu pembahasan ibu tentang mengimani qada dan qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.